Di tengah geliat ekonomi digital yang jadi harapan baru jutaan rakyat Indonesia, sebuah kebijakan kembali muncul ke permukaan, tajam, penuh perdebatan, dan menyasar langsung jantung perdagangan online. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi sebuah langkah penting, penarikan pajak atas penjual yang berjual di platform e-commerce, mulai dari Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga Bukalapak dan Lazada. Besaran pajaknya 0,5% dari pendapatan penjualan dengan omset tahunan 500 juta rupiah hingga 4,8 miliar rupiah. Bukan pada keuntungan, tapi langsung dari omset. Ini bukan sekedar berita ekonomi. Ini adalah pertaruhan besar antara negara dan masa depan UMKM digital. Apakah langkah ini akan menciptakan keadilan fiskal atau justru menjerumuskan para pelapak kecil ke dalam bayang-bayang kerugian dan kemiskinan baru? Tahun 2018, Indonesia sudah pernah mencoba kebijakan serupa. Pemerintah saat itu menerbitkan regulasi yang mewajibkan seluruh operator e-commerce menyerahkan data penjual dan menarik pajak dari mereka. Namun apa yang terjadi? Hanya bertahan 3 bulan. Tekanan dari industri, terutama para pemilik marketplace dan asosiasi digital, memaksa pemerintah mencabut regulasi itu diam-diam. Kini, sejarah itu terulang, tapi kali ini dengan strategi yang lebih halus. Pajaknya tetap ada, tapi yang memungut bukan negara langsung, melainkan platform e-commerce itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai PPh Pasal 22. Pajak yang dulunya harus dibayar sendiri oleh pedagang, kini akan langsung dipotong oleh marketplace setiap kali ada transaksi penjualan. Tapi, apakah ini lebih adil atau justru membuat para pelapak tak punya ruang negosiasi? Sejak kabar ini mencuat ke publik, akun Instagram Sri Mulyani diserbu ribuan komentar dari rakyat yang merasa kebijakan ini tidak manusiawi. Seorang netizen menulis, "Potongan dari e-commerce saja sudah belasan persen. Itu dari omset, bukan dari untung. Sekarang pajak juga mau dipungut dari omset." Lalu muncul komentar lain. UMKM bukan cuma bisnis, tapi penyambung hidup. Gaji pegawai kami belum UMR, belum iklan, ongkir, biaya retur, stok kadaluarsa, sekarang masih harus dipotong pajak. Ini bukan keluhan kosong. Menurut data Asosiasi E-commerce Indonesia, mayoritas pelapak UMKM hanya menghasilkan margin keuntungan di bawah 15%, dengan potongan e-commerce yang mencapai 13,5% dan kini pajak 0,5%. Maka margin itu bisa habis tak bersisa. Ironisnya, UMKM lah yang justru paling diharapkan menjadi penopang ekonomi nasional pasca pandemi. Lantas, kenapa kini mereka justru menjadi target utama pungutan? Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menegaskan, ini bukan pajak baru, ini hanya shifting. Pajaknya sudah ada, hanya kini dipungut oleh marketplace bukan dibayar mandiri oleh pelapak. Tujuannya, meningkatkan kepatuhan pajak, menutup celah shadow ekonomi, menyederhanakan sistem pelaporan. Bahkan, mereka menyatakan bahwa pelapak dengan omset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Tapi disinilah celah logika mulai dipertanyakan publik. Siapa yang menjamin sistem ini akan transparan dan akurat? Apakah marketplace akan memverifikasi omset pedagang secara adil? Dan apakah pemerintah hanya ingin mempermudah pungutan atau benar-benar ingin membina? Di tengah semua keraguan ini, satu hal menjadi jelas. Ekonomi digital Indonesia sedang diawasi dengan cermat. Satu kesalahan kebijakan dan kini bisa kehilangan ribuan pelaku usaha kecil yang sudah susah payah bangkit pasca pandemi.
Di era di mana satu klik bisa menciptakan peluang, tapi juga bisa menentukan harapan, kebijakan negara harus lebih dari sekadar perhitungan angka. Ia harus memihak, harus melihat realitas di lapangan, dan harus tahu kapan harus memungut dan kapan harus melindungi. Apakah menurutmu pajak ini adil, atau justru memukul balik sektor yang sedang tumbuh? Tulis opinimu di kolom komentar. Bagikan video ini ke sesama pelapak, pembeli, dan pengambil kebijakan. Jangan lupa subscribe agar kamu terus mendapatkan konten investigatif yang tajam seperti ini. Kami bukan sekedar channel, kami adalah suara yang tak terdengar.